Padahal jelas, sesungguhnya sholat itu, kalau saya ada kata sholat itu, mikir lagi, sholat yang mana nih? Kalau saya mikir, makanya 4 jam satu ayat. Sholat yang mana nih? Setelah mikir pun belum tentu ada solusinya, apalagi gak mikir. Betul gak? Makanya saya belasan tahun Bapak Ibu, saya pergi ke sana, pergi ke sana, pergi. Katanya di Anu ada guru yang hebat, datang sana. Guru, saya ingin sholat mengingat Allah. Gimana caranya? Baca surat 15. Malah disuruh baca lagi. Surat 15 itu yang mana guru? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum qaiman bil qist zalikumullahu fa ana tuqakunna walau anna qur'ana suyirat bihil. Kumaha caranya guru? Apalkeun heula. Aduh, jadi mengingat ayat, bukan mengingat Allah. Udah, karena saya waktu itu masih bodoh, saya baca 40 hari gak boleh berhenti. Mulainya habis Isya dan harus baru berhenti setelah terdengar azan pertama subuh. Jadi kalau di Garut dulu subuh tuh ada azan tuh 2 kali, ada azan pertama. Jadi baca itu surat 15 gak boleh berhenti sampai kedengaran azan pertama. Ngabeti 40 hari. Minum cuman air putih sama sepotong singkong 40 hari. Udah, saking ingin menemukan kebenaran, saya percaya, saya jalanin. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya jadi sakti. Ujiannya apa? Digolok saya. Begitu digolok gak mempan. Lah, saya jadi cari ilmu begini. Padahal saya inginnya bagaimana sholat mengingat Allah. Karena saya percaya sama Quran. Kalau sholatnya sudah mengingat Allah, kata Quran, sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau saya sudah tidak melakukan keji dan munkar, ngapain saya belajar ilmu? Gak mempan digolok. Yang mau ngegolok pun gak akan ada. Wah, ini ilmu preman, saya bilang. Sudah puasa 40 hari, gak tidur, ngabeti, nempi kakak begang. Begitu begang, bahasa Garut lagi ya. Begitu pulang ke kampung ditanya se ibu saya, hari mana teh taradahar? Ibu saya, saum. Hayang naon atuh puasa? 40 dinten. Hoyong ingat emot ka Allah. Padahal saya ingin mengajarkan orang tua saya juga, orang tua juga belum bisa ingat Allah sholatnya, padahal dari kecil. Itu cita-cita besar saya, makanya terkabul sama Allah. Ibu saya, bapak saya, di penghujung usianya bisa melaksanakan sholat yang seperti itu setelah saya ketemu kuncinya. Itulah kebahagiaan saya. Makanya kenapa saya wakafkan diri saya untuk membagikan kebenaran ini. Karena ibu saya dan ayah saya berbicara, bagikan nak sama orang-orang yang butuh. Saya hanya membagikan ini sekali lagi pada orang yang butuh. Yang gak butuh, ya sudah. Yang merasa puas, merasa hebat di jalannya, yang tidak mau mendengar, sudah. Kenapa? Hidayah itu mulai dari telinga. Alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah ulaika hum ulul albab. Siapa ulul albab? Alladzina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ulul albab itu orang yang bisa ingat Allah, berdiri, duduk, berbaring. Bahkan saya dari sejak duduk di sini tidak bisa melupakan dia. Berdiri, duduk, berbaring tidak ada, tidak bisa lupa. Kalau kita selalu ingat kepada dia, apa yang mau kita lakukan? Bohong, gak bisa. Nyakitin orang, gak bisa. Benci, gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Baru di situ saya merasakan, oh ini yang dikatakan Quran, inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu bisa mencegah kamu dari perbuatan keji dan munkar. Saya bingung sekarang banyak orang yang sholat, tetapi masih menyakiti orang. Gak akur dengan tetangga. Tidak bisa memaafkan. Masih konflik dengan pasangan. Bingung saya. Apa yang kalian cari? Boro-boro kebahagiaan di akhirat, di dunia aja sudah tidak ada bahagianya. Konflik setiap hari. Karena sholat tidak bisa mencegah keji dan munkar. Lalu kata Allah, wala zikrullahi akbar. Tidak ada yang lebih besar kecuali mengingat aku. Karena apa? Kalau kita bisa mengingatnya duduk, berdiri, berbaring.
berbaring, kita ingat terus sama dia. Bahkan sholat bukan 5 waktu lagi, sholat itu terus menerus. Tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa khawatir, tidak ada itu, tidak ada rasa sedih. Seburuk apapun masa lalu, dia adalah arsitek yang menciptakan kehidupan kita hari ini. Tidak ada hari ini kalau tidak ada masa lalu. Seburuk apapun masa lalu, gak ada yang buruk. Semua adalah jalan hidup kita yang harus kita lalui. Itu takdir kita. Kalau kita bisa mencintai takdir kita, beres urusannya. Saya bingung. Di tempat-tempat yang oleh masyarakat dianggap lembaga suci, malah di situ terjadi penodaan. Bapak Ibu, coba lihat sekarang. Pesan ayat ini, masuk akal nggak? Apa dulu coba? Bacalah kitab dulu. Dirikanlah sholat. Sukses kan mendirikan sholatnya? Kenapa? Sudah mengenal kitab. Jadi sholatnya tidak mengingat yang lain. Karena sholatnya sudah sukses. Dampaknya apa? Sholatnya jadi bisa mencegah keji dan munkar. Lalu kata Allah, wala zikrullahi akbar. Bahkan setelah sholat yang 5 waktu itu, tidak bisa melupakannya. Ingat terus kepada Allah. Lihat saya semuanya, Bapak Ibu. Orang melakukan kejahatan itu bukan ketika sholat. Di antara waktu sholat. Kenapa? Karena setelah sholat sudah gak ingat lagi. Boro-boro setelah sholat, ketika sholatnya pun gak ingat Allah sama sekali. Maka di Quran dikatakan orang munafik itu adalah orang yang sholat, tetapi ingat Allahnya sangat sedikit sekali. Lihat itu di Quran surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una nas wa la yazkurunallaha illa qalila. Tidak ingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit sekali. Ini sedikit pun tidak. Lebeng. Bukan Allahu Akbar, malah Allahu Akbrai. Sajadah untuk sholat bagus, yes. Mukena untuk sholat bagus, yes. Yang mahal bagus, yes. Karena untuk Allah gunakan yang terbaik. Di masjid ini pun saya tidak mau kasih sajadah yang jelek. Saya kasih sajadah yang mahal di masjid ini. Kayaknya masyarakat ini mengucapkan terima kasih sekarang. Sajadahnya enak. Sujud lami ke hidung Pak, cenain. Ini ada mahal. Tapi yang lebih penting dari itu, pernah nggak kita bertanya? Pernah nggak kita bertanya? Kenapa sholat saya kok tidak bisa mencegah keji dan munkar? Malah habis sholat marahin anak, habis sholat berantem dengan pasangan. Ada apa dengan saya? Pernah berpikir seperti itu Bapak Ibu? Karena tidak pernah berpikir nggak ada jawaban. Sekarang dengan satu ayat ini terjawab nggak? Oh pantesan sholat saya tidak bisa mencegah keji dan munkar. Karena syaratnya juga di sini kan jelas. Saya langsung aja melaksanakan sholat, tidak mendirikan sholat. Bahkan saya tidak tahu kitab itu apa. Padahal di ayat lain dikatakan, kamu sebelumnya tidak mengerti apa itu kitab, kamu tidak mengerti apa itu iman. Maka aku jadikan ruh sebagai cahaya. Itu di ayat lain. Wih Bapak Ibu, kalau udah hatam ya baca Qur'annya, sudah tahu semua peta Al-Quran, wih keren banget. Saya tuh ya, saya cuma ingin di sisa hidup saya ini, hidup saya berguna bagi orang banyak. Saya tidak mau selamat sendiri, saya ingin juga menyelamatkan banyak orang kalau mau. Tuh. Saya merasa bahagia kalau saya bisa mewakafkan diri saya. Yang rumah tangganya berantakan jadi bagus, yang usahanya gagal terus jadi sukses, yang ngojeknya pakai motor besok-besok jadi pakai mobil. Udah banyak saya ajarkan. Saya sampai bikin hidup menakjubkan di YouTube 10 episode. Saya bikin bukunya. Dan saya bukan menceritakan teori-teori bodong, tapi semua yang sudah saya alami, yang sudah saya buktikan. Saya bikin pelatihan-pelatihan untuk memberdayakan diri. Bapak Ibu, hidup itu tanpa batas. Kita datang ke dunia ini bukan untuk menderita, bukan untuk sengsara, bukan untuk sedih. Kita datang ke dunia untuk merasakan kebahagiaan. Karena hidup itu menakjubkan. Kenapa? Karena Dia bersama kita. Lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Apa yang tidak ada pada Allah?
Maka di Quran dikatakan, segala kebutuhan tentang kamu sudah ada pada dirimu sendiri. Apa wujudnya? Allah. Karena kehadiran dia sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Hari Minggu kemarin saya bikin live TikTok sengaja. Saya menjelaskan tentang manusia adalah makhluk energi. Saya ingin berbagi. Kalau kita menyadari kalau kita ini energi, kita memancarkan frekuensi. Dan apa yang kita pancarkan, itu yang akan kita tarik ke dalam kehidupan kita. Dan itu sangat luar biasa. Bapak Ibu udah ketemu pikiran logisnya? Apa dulu? Baca kitab dulu, dirikan sholat. Pasti sholatnya mengingat kitab. Kitab yang sebenarnya bukan tulisan. Kan Nabi Muhammad juga Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika di Gua Hira, beliau membaca apa? Membaca bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca Tuhan yang telah menciptakannya. Khalaqal insana min 'alaq. Maka disitulah beliau mengalami satu pengalaman yang luar biasa. Allazi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Aku yang akan mengajarkan kamu dengan penaku sendiri. Dan aku akan mengajarkan kamu apa yang kamu tidak tahu. Bapak Ibu, coba belajar agama langsung dari sumbernya. Jangan dari kata orang. Karena gini, mohon maaf. Coba Bapak Ibu. Ada kejadian tuh, tabrakan. Kebetulan ada orang yang melihat kejadian itu. Nyampe di rumah cerita. Tolong jawab pertanyaan saya. Ini orang yang cerita ini sedang menceritakan fakta atau sedang menceritakan cerita tentang fakta. Ulangi, dia sedang menceritakan kejadian atau sedang menceritakan cerita tentang kejadian? Oke, bisa bedakan? Beda. Apakah kita setelah mendengar kata orang itu langsung percaya kejadiannya seperti yang dia bicarakan? Kalau percaya berarti kita ini sudah kehilangan akal. Kenapa? Belum tentu kejadian yang sebenarnya bisa diceritakan secara utuh oleh orang ini. Kenapa? Tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan suatu kejadian secara utuh. Betul nggak? Pertama soal waktu, betul nggak? Dua soal keterbatasan penglihatan, keterbatasan pendengaran. Gak mungkin kejadian yang sebenarnya itu bisa diceritakan secara utuh dengan kata-kata. Paham sampai sini? Oke, sekarang saya tanya. Dulu para sahabat hidup sejaman dengan Nabi Muhammad. Yes? Yes. Mereka mengalami langsung kejadian? Mengalami. Nah sekarang kita ini kan kebanyakan mendengar riwayat kan? Saya mau nanya, apakah riwayat itu kejadian atau cerita tentang kejadian? Oke, percaya? Ah bohong. Betul nggak? Ya, kita ini bukan tidak boleh tidak percaya, bukan boleh tidak percaya, bukan maksud saya. Tapi kan disaring dulu, betul nggak? Kenapa? Satu peristiwa diceritakan oleh satu orang itu aja sudah mungkin berbeda dengan kejadian yang sebenarnya. Apalagi diceritakan oleh ribuan orang, apalagi sudah ribuan tahun. Ngerti maksud saya? Saya bukan anti ilmu hadis, saya juga percaya hadis. Tapi saring dulu, karena pengetahuan itu, ilmu itu, satu harus koheren, gak boleh bertentangan dengan akal. Yang kedua, harus memenuhi asas korespondensi. Pengetahuan itu harus bisa nyata dan bisa dibuktikan. Dan yang ketiga, harus pragmatis. Ketika dibuktikan, dia memberikan dampak positif. Jadi kalau kita itu buktikan dampaknya negatif, berarti ada pertanyaan kan? Kan boleh kan kita meragukan? Bukan tidak boleh, bukan boleh tidak percaya seluruhnya, tetapi kita boleh meragukan supaya kita melakukan pencarian. Meragukan untuk pencarian, yes. Tapi kalau meragukan hanya sekedar untuk gaya-gayaan dan tidak melakukan pencarian, no. Sampai sini mengerti? Sudah mulai masuk? Ini baru satu ayat. Ya, logis nggak ayat ini? Logis. Apa dulu? Baca kitab dulu. Baru dirikan sholat. Baru sholatnya bisa mencegah keji dan munkar. Setelah sholat pun tetap ingat Allah banyak-banyak. Besar apa kecil itu?
besar. Karena itu yang menyelamatkan. Sehingga orang ini jadi selamatkan. Islam itu artinya selamat. Gak ada orang masuk penjara kalau gini. Gak ada. Gak ada korupsi. Gak ada. Gak ada. Kan korupsi itu dilakukan oleh orang-orang yang menutup mata Tuhan. Betul gak? Yang berkhianat pada Tuhan yang ada dalam dirinya sendiri. Bayangkan, Tuhan yang ada dalam dirinya aja sudah dia hianati, apalagi orang lain. Tuhan saja dia hianati. Saya heran ya sama orang-orang yang berani mengkhianati Tuhan. Tuhan saja dihianati, apalagi orang lain. Apalagi orang. Oke, lanjut. Saya kasih tahu cara berpikir Al-Quran. Contoh seperti ini. Ini Quran surat Toha ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa baca dari ayat yang ke-9. Ya, perhatikan saja. Wahal ataka hadisu Musa, apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Apa pertanyaannya? Iya, pertanyaannya apa? Kalau saya pertanyaannya kisah Musa yang mana? Kalau saya, Bapak Ibu sama? Sama, selalu saya beritahu. Kan gini, telah sampaikah kepadamu kisah Musa? Siapa mu di sini? Mu yang pertama saat itu Nabi Muhammad. Tapi karena kita pengikutnya, boleh dong GR. Mu yang dimaksud adalah saya. Jadi saya seolah-olah sedang dialog nih dengan Al-Quran. Telah sampaikah kepadamu kisah Musa? Tapi saya bertanya dulu, sebentar, kisah yang mana ya Allah gitu. Sama pertanyaan dengan saya? Sama? Sama setelah diberitahu. Oke, lanjut. Idra'a naron faqala li ahlihim kusu inni anastu naron la'alli ataikum minha. Ya. Ketika ia melihat api. Siapa ia di situ? Musa. Awas jangan lepas. Gitu kalau menyimak ya. Ini sekalian belajar membaca ya. Ketika ia melihat api. Lalu ia berkata, siapa ia? Masih Musa, masih belum hilang ya, belum. Ia berkata pada keluarganya, apa yang dikatakan Musa? Tinggallah kamu di sini. Siapa kamu di sini? Keluarganya. Aku melihat api. Semoga aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu. Bawa apa? Bawa api. Sudah mulai ada kecurigaan ini apinya apa? Sudah mulai ada kecurigaan? Atau enggak ada curiga? Masa keluarga dikasih api? Kalau saya udah mulai curiga, ini api kayaknya bukan sembarang nih. Makanya tidak bisa setiap kata nar di Quran jadi neraka. Nggak bisa, harus konteks. Perlu nggak kita berpikir cerdas? Perlu. Makanya harus tahu bahasa Arab, harus tahu bahasa Arab, bahasa Tuhan. Oke, lanjut. Semoga aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku mendapatkan petunjuk di tempat api itu. Loh, bukan sekedar bisa membawa api itu buat keluarganya, malah semoga aku dapat petunjuk di tempat api itu. Sudah mulai curiga? Kira-kira apa api itu? Lalu cari ayat lain. Oh, cari dulu ayat lain dong. Kalian mah diberitahu sama saya. Saya cari dulu ayat lain, nih api ini apa, konteksnya apa? Kok melihat api dapat petunjuk? Ternyata api bukan sembarang api. Ini adalah sama dengan cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar api. Ternyata api yang membakar Ibrahim bukan api kompor. Ibrahim bukan tukang debus. Ternyata Ibrahim dibakar api itu, Ibrahim sedang diliputi oleh cahaya ilahi, nur ala nur. Saya untuk menemukan api ini apa, lama mencarinya. Sekarang dibocorin. Enak ya jadi kalian? Enak. Saya dulu kalau tanya sama guru saya, guru api ini apa? Tanganku sorangan. Guru saya semua galak. Tanganku mana? Malah timbul keraguan saya, apa guru saya juga nggak tahu gitu. Maaf guru. Karena setiap saya nanya tangan be kumane. Jadi akhirnya saya jadi pinter. Tapi saya baru tahu maksud guru supaya saya bisa nyari sendiri. Setelah saya kuliah, oh ini yang namanya discovery learning, menemukan sendiri. Ternyata lebih keren daripada dia beritahu. Karena saya kan jadi berjuang, oke?
Ini lanjutnya ayat ini. Falamma ataha nudiya ya Musa. Maka ketika ia datang di tempat api itu. Datang Musa di tempat api itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Hebat Bapak Ibu, enggak ada pertanyaan. Kalau saya ada pertanyaan, kumaha carana eta Musa datang kadinya? Kalau saya, Bapak Ibu aman ya, enggak ada pertanyaan? Ya, hari datang ke api kompor menggeus aya apaan, betul enggak? Kan apinya bukan dari kompor. Saya kan jadi nanya, ini apinya di mana? Datangna kumaha gitu. Kalau saya, Bapak Ibu enggak mikir ya? Wah, hebat Bapak Ibu. Jadi saya baca ayat ini tertegun. Maka ketika ia datang ke tempat api itu, satu, ini apinya di mana? Yang kedua, datangna kumaha, make naon? Kalau saya begitu ya, kalau saya gitu, Bapak Ibu mau aman ya, nggak ada pertanyaan. Maka begitu dia sampai di tempat api itu, ada yang mengejutkan, apa? Ya Musa, hai Musa. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Apa pertanyaan? Ini siapa yang bilang hai Musa? Sedangkan Musa datang ke tempat api itu. Setelah itu kemudian api bilang, hai Musa. Saha atuh eta teh. Kalian pasti nggak mikir kan? Saya mau mikir, saha eta teh. Ya aya hubungan teh dengan api yang tadi. Kalau saya, makanya ini ngajarkan cara berpikir. Makanya kalau ngaji dengan saya mungkin 1 ayat, 2 ayat, tapi saya tidak penting amat sebetulnya menceritakan ayatnya. Tapi cara berpikirnya itu yang keren. Lanjut. Ini ana rabbuka. Berikutnya, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Lah. Siapa yang bilang begini? Ada pertanyaan? Makanya Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu baca ayat ini berulang-ulang, gak akan ngerti. Makanya harus mengalami langsung. Itulah pentingnya ketemu guru. Guru yang sudah mengalami ini. Dan cari guru yang semacam itu Bapak Ibu. Aduh, tidak mudah. Maaf ya, gak mudah. Cari yang cerita-cerita banyak. Tapi yang bisa membimbing kita mengalami langsung, gak banyak. Sesungguhnya aku adalah Tuhan. Kemudian apa kata dia? Fahla na'laika, tanggalkanlah kedua terompahmu. Lah, terompah lagi. Ada pertanyaan? Apa? Ini maksud terompah apa? Wah, saya cari terompah ini apa Bapak Ibu? Baca ribuan hadis, ribuan ayat hanya untuk menjawab terompah ini apa? Baru ketemu jawabannya. Ternyata terompah itu kiri kanan. Benar salah, baik buruk. Saya baru ketemu jawabannya setelah saya mendalami 1 ayat dalam Al-Quran yang mengatakan begini. Wahadainahu najdain. Aku telah menunjukkan 2 jalan kepadamu. Fala aqtahamal aqobah. Tidakkah kamu mencoba jalan mendaki? Fakur raqobah. Bebaskan kamu dari perbudakan. Baru setelah saya berulang-ulang memahami ayat itu saya ketemu, oh ternyata manusia itu diperbudak oleh dualitas. Diperbudak oleh menendang, mencengkram, baik buruk, benar salah, senang tidak senang, kawan lawan. Itu yang membuat kita selama ini kotor jiwa kita. Kenapa? Karena Musa sekarang sedang diundang untuk memasuki innaka bil wadil muqaddis tua. Karena kamu sedang berada di lembah suci tua. Jadi beliau sedang diundang memasuki Baitullah yang sejati. Maka tidak boleh membawa kotoran. Dan sumber kotoran itu ternyata adalah dualitas. Makanya kalau kita sudah netral hidup, lihat saya, netral. Ya, ketemu orang yang jahat biasa, yang baik biasa, netral. Benar. Kalian, ini teman saya, dipeluk. Yang ini bukan. Begitu. Itu yang mengotori kau. Makanya orang yang semacam ini, ketika mendapat yang dia sukai, dia mencengkram. Bahaya. Itu menderita nanti. Ketika suaminya baik banget kepada dia, wah mencengkram. Sampai takut kehilangan suami pada suatu saat, pasti akan kehilangan. Penderitaan bukan?
Begitu suaminya tidak menyenangkan banget, menendang. Penderitaan bukan? Nah, inilah sumber kekotoran jiwa manusia, dualitas. Makanya di Quran surat Al-Fajr kita disuruh untuk melampaui dualitas, masuk pada dimensi ganjil. Ganjil itu netral. Makanya ada sholat witir, sholat ganjil. Gak ngerti kalian mah. Taunya sholat mau tidur aja. Makanya begitu habis sholat witir, mau sholat lain, nanya lagi, boleh gak Pak Ustadz? Saya tadi sudah witir, tapi saya pengen sholat lagi. Oh gak boleh, harus tidur. Oh kayak Tuhan Ustadznya. Karena gak ngerti esensinya. Witir tuh ganjil. Ganjil kebalikan dari apa? Genap. Lepaskan dualitasmu, masuklah dalam dimensi netral. Seperti Tuhan yang maha ganjil. Tuhan menerima semua kita apa adanya. Sudah bisa begitu hidup? Coba. Terima pasanganmu apa adanya, damai kamu. Tapi begitu ingin begini, tidak mau begitu, neraka itu. Gak beres-beres. Masuk akal? Musa mau diundang memasuki Al-Muqaddas tua. Lepaskan kedua terompahmu, kata Allah. Kalau melepaskan terompah itu gampang Bapak Ibu. Kan setiap hari juga melepaskan itu. Mau masuk masjid sudah melepaskan itu. Mau masuk rumah melepaskan itu. Pagawean sapopoe. Tapi melepaskan dualitas tidak mudah. Berikutnya apa? Wa ana tartuka, dan aku telah memilih kamu. Wah, saya begitu baca ayat ini tersanjung. Merasa dipilih sama Allah. Ketika Bapak Ibu baca ayat ini, wa anah tartuka. Apa pesannya Bu? Lebeng. Saya bacain, dan aku telah memilih kamu. Wih keren. Satu tadi Allah mengatakan, hai Musa. Satu Allah mengatakan, aku adalah Tuhan. Yang ketiga Allah mengatakan, wa anah tartuka, aku yang memilih kamu. Dipilih sama Allah, gak tersanjung gitu. Saya sujud syukur, menangis. Fastami lima yuha, maka dengarkanlah apa yang aku wahyukan kepada kamu. Ini wahyunya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, dirikan sholat untuk mengingat aku. Itu perintahnya. Jadi orang pertama yang dapat perintah sholat adalah Musa. Kita tahunya perintah sholat diperintahkan pada Nabi Muhammad setelah Isra Mi'raj. Dongeng. Padahal bukan begitu. Ya, ketemu dulu baru nyembah, gitu maksudnya. Kan ini kan sebetulnya logis. Coba saya mau nanya sekarang. Masuk gak cara berpikirnya Bapak Ibu? Logis gak? Logis. Apa logisnya? Nah, saya kasih tahu udah pasti gak bisa jawab. Logisnya apa? Sebelum diperintahkan mengingat Allah dalam sholat, Musa itu diperintahkan masuk dulu Al-Muqaddas tua, jumpa dulu dengan dia. Itu logisnya. Masuk akal? Gitu. Karena kalau saya suruh menyimpulkan, nanti Bapak Ibu jadi pusing. Gak terbiasa. Kalau saya sudah terbiasa menyimpulkan. Kenapa? Saya biasa di laboratorium sebagai peneliti. Seorang peneliti itu kalau meneliti harus sampai pada kesimpulan. Nah, makanya kesimpulan termasuk salah satu keterampilan berpikir. Nah, yang keterampilannya rendah tidak bisa membuat kesimpulan. Komo nu maca wungkul mah barjang teu ngarti. Sudah masuk sekarang, judulnya udah masuk. Logik gak? Nah, sekarang nanti Bapak Ibu praktekkan. Kalau membaca Quran itu, lihat cara berpikirnya. Keren itu. Ilmiah Quran itu. Jadi saya semakin masuk akal ketika Nabi Muhammad mengatakan, agama itu akal. Dan tidak ada agamanya bagi yang tidak berakal. Contoh, cara berpikir Al-Quran. Lihat lagi sini. Semuanya lihat sini.
Innal insana khuliqa halu'a. Ini Quran surat Al-Ma'arij ayat 19. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. Betul? Betul apa tidak? Suka keluh kesah? Pelit? Dasar. Ini model-model kayak gini. Pengen masuk surga. Ngitung. Mau ngasih orang aja cari receh. Ketika ada receh nggak ngasih. Punten tak receh Kang. Aduh. Kalau saya atau wios ribuan 50 ribuan oke da moal nanaon. Kudu receh wae, da receh mah teu kapake kumaneh. Nu dibikeun teh geus teu kapake. Anu lemaran mah lebar. Duh, masih kayak gitu ya. Tapi pengen disebut manusia. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah lagi kir. Innal insana khuliqa halu'a. Halu, tahu halu? Halu, tahu? Ya halu. Dari bahasa Arab tuh. Halu tuh. Pikirannya itu kemana wae, betul enggak? Itu daik cicing juga monyet. Kalau enggak lompat ke masa depan, lompatnya ke masa lalu. Halu. Padahal hidup itu kapan? Di sini, saat ini, sekarang. Tah itu hidup. Bohong kalian itu. Kejadian 10 tahun yang lalu masih ingat keneh ayeuna. Makanya tidak bahagia hari ini. Karena apa? Kebahagiaan hari ini diruntuhkan oleh masa lalu yang masih melekat di alam bawah sadarnya. Bohong. Kalau yang sudah hidupnya di sini saat ini sekarang, geus we nu geus mah. Tong diingat-ingat wae. Saya kok lihatnya ke sebelah ini ya. Idah masahu syaru zazua. Apabila ditimpa kesusahan, berkeluh kesah. Gitu enggak? Itu apa tidak? Wa idza masahul khairu manu'a. Apabila ia mendapatkan yang dia inginkan, dia lupa. Itu enggak? Nah, ada kekecualian di sini. Illal musallin, kecuali yang sholat. Nah, pertanyaan nih, ada pertanyaan enggak Bapak Ibu sampai sini? Apa pertanyaannya? Nah, hari saya mapan ke sholat, tapi kieu keneh. Padahal di ayat ini jelas, ya, yang suka berkeluh kesah, kikir, kalau ditimpa kesusahan, nolak, kalau ditimpa kebaikan, melekat, kan sebetulnya itu yang nggak sholat. Masuk? Atau belum masuk? Kan di sini ada ilah tuh kecuali. Jadi artinya kalau yang sholat nggak begini kan gitu. Atau saya ulangi sekali lagi. Masih keluh kesah, masih pelit, masih kan? Nah, kalau ditimpa kesusahan, nolak. Kalau ditimpa yang dia inginkan, melekat. Gitu? Nah, ini cerita yang sholat atau yang nggak sholat? Cerita yang nggak sholat kan? Yang nggak sholat. Nah pertanyaannya bagi kita, nah atuh ari urang mah geus sholat teh kieu wae. Nyambung dengan ayat yang tadi. Masuk logikanya. Oh ternyata sholat saya itu tidak mengikuti Al-Quran. Harusnya baca kitab dulu. Baru mendirikan sholat. Baru sholatnya bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Baru mengingat Allah menjadi besar. Karena apa? Karena tidak lupa lagi kalau sudah bisa kenal. Masuk akal? Oke. Illa al-musallin, kecuali orang yang sholat. Jadi ayat ini mengatakan nu sholatna geus bener mah teu kitu. Setuju nggak dengan saya? Setuju kan? Nah ini kan logika. Makanya dulu waktu saya di pesantren, pesantren kayak yang pernah pesantren aja. Saya pernah belajar ilmu mantek namanya. Ilmu logika. Itu bahasa Indonesianya itu namanya retorika. Makanya saya dari kecil udah belajar tuh namanya ilmu logika itu. Belajar tentang strategi, pendekatan, metode, itu sudah belajar. Nah makanya begitu saya kuliah di Universitas Pendidikan jadi nyambung. Karena itulah kerjaan saya dari kecil. Oke lanjut. Jadi seharusnya yang sudah sholat mah tidak punya sifat seperti itu. 1, tidak berkeluh kesah. 2, kalau mendapatkan yang tidak diinginkan dia nerima. Ya. 3,
kalau mendapatkan yang diinginkan dia biasa-biasa saja. Gitu. Harusnya begitu. Tetapi ini masalahnya sudah sholat tapi masih begitu. Kerasa sekarang, kerasa. Karaos dah, Bu. Nah, lanjut, belum selesai. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Ini ayat yang ke-23-nya mengatakan, yaitu mereka yang sholatnya terus. Pantas ya Bapak Ibu mah ya. Udah sholat dengan 5 waktu. Kata Quran sholat harus terus menerus. Bingung? Bingung apa tidak? Nah, kalau sholat yang 5 waktu yang pakai takbiratul ihram, pakai ruku, sujud terus menerus, ada gunanya nggak hidup Bapak Ibu? Suami minta dilayani sebentar lagi sholat, Allah Akbar, Allah Akbar. Tegarawe, bakal boga duit mah. Padahal sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi manusia lain kata Rasul. Jadi kalau begitu sholat itu ada 2 dimensi. Dimensi syariatnya tuh yang 5 waktu. Itu pun harus ingat kepada Allah. Dimensi hakikatnya sholat itu ternyata kata Quran harus terus menerus. Jujur Bapak Ibu coba jawab pertanyaan saya. Kalau semua orang sholatnya terus menerus ada kejahatan? Ada. Kalau sholatnya terus menerus ada korupsi nggak kira-kira? Nggak ada. Kalau sholat terus menerus ya semua orang bisa menerima kenyataan. Kalau sholat terus menerus ada nggak perceraian? Ada apa tidak? Ada nggak yang sholatnya rajin, gak cocok dengan pasangan, cerai? Ada? Ada apa banyak? Tersolat. Jangan sholat. Kan harusnya ya ketika sudah dipasangkan oleh Allah itu ada sakramen di sini. Allah yang ngasih cinta kasih kepada saya. Cinta kasih yang Allah berikan pada saya harus saya jaga. Hanya kematian yang memisahkan saya dengan pasangan saya. Apapun pasangan saya terima. Itu yang terbaik dari Allah. Gitulah menulis beres mah sholat. Iya maka batur ngajarkan sholat. Manehna gitu. Ih. Sebel. Masalahnya adalah ya itu bisa dicontoh kalau itu dilakukan oleh tokoh dan itu dianggap benar padahal ayatnya jelas. Yo ulangi lagi, seharusnya sholat gimana? Tidak berkeluh kesah, dapat yang tidak diinginkan nerima, dapat yang diinginkan biasa ya. Jadi dia pertanyaannya bukan mengapa ini terjadi, bukan itu. Tapi pesan apa yang hendak disampaikan kepadaku ya Allah. Jadi bukan sekedar mengubah kata, tetapi mengubah makna, mengubah sudut pandang. Itu. Karaos Bu? Sok sholat? Pelit Bu? Saya. Jadi pesan yang luar biasa dari kitab suci itu nggak nyampe. Kenapa? Karena tidak berusaha untuk menangkap sebetulnya ini surat isinya apa. Nah saya buka tadi surat Al-Ma'arij 19 sampai 23. Sudah nyampe nggak pesannya Bapak Ibu? Oh geningan gitu. Kalau nyampe mah pesannya isin Gusti abdi teh ari ngangken tos salat. Tapi sifat abdi tebih ti sifat anu ku Gusti disangemkeun dina Al-Qur'an. Isin Gusti abdi bade babalik pikiran wah diajar deui. Merasa tidak tahu apa-apa. Itu baru keren. Baru muncul yang namanya hari kebangkitan, bangkit spiritualnya. Setelah apa? Setelah mengalami kehancuran. Ya hancur dulu makanya bangkit. Bukan harusnya alam semesta baru nanti jika suung cenah. Terus disuruh baris berbaris. Memang barak militer. Udah gitu ada penimbangan di posyandu. Penimbangan tuh sekarang. Hari hisab tuh sekarang. Ya, begitu bangkit kesadaran, sadar diri. Oh ternyata sholat saya belum bagus. Tidak seperti yang dinyatakan Quran. Saya mau belajar. Itu hari kebangkitan. Kapan bangkitnya? Sekarang.
Kalau nanti mereka ngomean aku mah tuh. Betul nggak? Mumpung masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Oke. Bapak Ibu, jadi kuncinya bagaimana supaya kita kritis dalam memahami semua yang disampaikan sekalipun itu dalam kitab suci. Perhatikan. Nah, ada kata-kata bijak begini. Keyakinan tanpa keraguan adalah fanatisme yang dibungkus kepastian palsu. Jadi keyakinan tanpa keraguan adalah fanatisme yang dibungkus kepastian palsu. Jadi Bapak Ibu, apa yang diyakini Bapak Ibu selama ini patut untuk diragukan dulu. Supaya kita tidak terjebak fanatisme yang dibungkus oleh kepastian tapi palsu. Gak apa-apa. Saya juga dulu belajar meragukan dulu. Semua yang diajarkan Bapak Ibu saya di keluarga, saya ragukan dulu. Karena saya ingin tahu yang sebenarnya. Daripada saya terus mempercayai, sementara saya tidak mengerti. Percaya tapi tidak mengerti, itu namanya fanatik. Nah, fanatik lebih berbahaya lagi kalau sudah buta. Nah, fanatik buta bisa menyerang orang. Ada seorang ilmuwan namanya René Descartes. Dia seorang filosof. Bapak Ibu tahu filosof? Filosof ahli filsafat. Filosof itu sebenarnya bukan orang yang tahu segala, ternyata bukan. Orang yang mempertanyakan segalanya. Itu filosof. Lihat saya semuanya. Mau jadi filosof? Saya kasih tahu, filosof bukan orang yang tahu segalanya. Tapi filosof itu orang yang senang mempertanyakan apapun. Jadi kalau Bapak Ibu mempertanyakan apapun, filosof. Ini saya deklarasikan hari ini. Semua Bapak Ibu filosof. Sekarang mulai mempertanyakan segalanya. Betul? Ketika disuruh puasa Ramadan, pertanyakan dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, tanyalah. Abdi sanes Gusti. Itu. Abdi dihaikeun teu Gusti. Karena yang dihaikeun orang beriman. Awas, yang dihaikeun bukan yang ngaku beriman. Yang dihaikeun orang beriman. Ieu mah langsung we puasa. Cek Gusti teh lain keur maneh. Diiraha maneh iman kakerang ngaku. Kan diceraskan di Quran surat Al-Baqarah juga ada ayat 6 sampai 17 ada tuh ceritanya orang yang mengaku beriman. Ngaku mah gampang Bapak Ibu, ngaku presiden oke gampang. Tapi orang yang ngaku beriman tuh ada cirinya. Di Quran dikatakan ciri orang yang beriman itu, ciri yang pertama bahagia. Sudah bahagia belum? Belum beriman. Kan ciri orang yang beriman itu bahagia. Qad aflahal mu'minun. Berbahagialah orang yang beriman. Jadi orang beriman itu cirinya bahagia. Kalau belum bahagia, belum iman. Gitu aja, ngaji mah gampang. Kalau saya ngaji gitu aja. Saya belum bahagia, belum iman. Karena orang beriman itu harus bahagia gitu aja. Yang kedua, di Quran dikatakan alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang beriman mah salatna teh khusyuk. Emutna ka Allah wungkul, dan sudah tahu kepada Allah. Ari ya salat kadang ingat segala. Teu iman. Tuh, tapi kusabab kita mah terbiasa ngaku, jadi maka di Quran dijelaskan itu. Nanti baca ya. Ayat 6 Al-Baqarah sampai 17. Tah di situ cerita orang yang ngaku beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumal akhir. Wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada orang-orang yang mengaku dirinya orang yang beriman, padahal dia bukan orang yang beriman, kata Allah.